Iya, Prof. Alhamdulillah. Saya baru nyampe rumah, jadi tadi sedang di jalan. Kalau di jalan kan nggak akan benar. Baik, kita mulai. Anda jangan bicara dari tadi, saya sudah dimulai. Ya, saya kan yang memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali, walaupun saya terlambat masuk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun yang jauh dari kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disehatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ganti pasangan. Ya, mulai hari ini yang akan menemani Ibu Dr. Setiawati. Gitu, tapi beliau pun tadi ngasih tahu dalam keadaan sakit. Iya. Untung saya tidak menjawab, saya juga sakit. Ya, untung. Jadi mudah-mudahan kita sehat, Bu Ati cepat sehat, yang lainnya juga sehat. Baik, kita akan teruskan perjalanan kemarin, masih berbicara di manajemen. Saya lupa kemarin itu sudah nge-share nggak? Belum saya, Bu Pina. Kemarin ada share Prof dari Prof. Apa itu? Ntar nanti saya ambil dulu. Belum. Konsep dasar. Oke. Kemarin saya nge-share yang ini. Oke. Kemarin saya nge-share yang ini ya. Betul nggak? Rasanya betul kalau tidak salah. Betul, Prof. Betul. Iya, betul. Ya, betul kalau tidak salah. Oke. Jadi tiba-tiba jadi saja ya, kita semuanya punya orientasi yang sama bahwa tujuan pendidikan itu ingin menghasilkan manusia yang dewasa. Ini adalah tujuannya. Kemudian manusia dewasa itu yang diinginkan sesuai dengan tugas perkembangannya. Tetapi manusia dewasa juga adalah manusia yang secara otonom punya kekuatan pribadi, punya kemampuan sosial, punya kemampuan akademik, dan jelas memiliki karir dan kehidupannya, termasuk dalam aspek religius. Nah, ini yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang sukses dalam satu bidang, tetapi sukses itu harus secara komprehensif, sukses itu harus secara utuh. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, ada nggak Pak orang yang semuanya bagus? Ya, tidak ada orang yang sempurna begitu. Tetapi mungkin akan menonjol dari sisi yang satu, tidak lebih baik untuk sisi yang lain, tetapi semuanya paling tidak tergolong baik, kan begitu. Nah, saya selalu menyampaikan sebuah kesuksesan itu bukan hanya dilihat dari sisi jabatan, bukan hanya dilihat dari sisi materi, tapi dari sisi kehidupan. Jadi secara pribadi dia puas, tetapi orang lain juga puas akan pribadinya. Ini kan hal yang sangat sulit ya. Secara pribadi kita puas, tapi orang lain pun puas dengan kita. Mau nggak? Ya mau sekali gitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang dirinya puas tapi orang lain tidak puas. Atau sebaliknya, memuaskan orang lain tapi dirinya sendiri tidak puas gitu. Ya. Oleh karena itu tentu kalau saya pernah mengatakan ke Anda yang dulu pernah di BK atau pernah bertemu dengan saya, orang-orang yang ada di BK kalau tidak sukses itu keterlaluan.
Jadi kalau orang yang kuliah BK, kalau tidak sukses, saya selalu mengatakan keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Ya, kita mampir sana mampir sini wajar sebagai orang yang hidup, tapi harus secara keseluruhan ya harus di atas rata-rata. Yang pertama, kalau kita mau sukses pribadi, bukankah sejak semester 1 kita sudah diberikan bagaimana cara memahami dan mengoptimalkan diri kita sebagai pribadi, begitu. Itu kan sudah ada psikologi umum, sudah ada dasar-dasar BK. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana pada saat kita tidak hanya sukses secara pribadi, tapi juga mampu menunjukkan kapasitas kita sebagai makhluk sosial. Kita belajar psikologi sosial, bahkan kita belajar psikologi yang berkaitan dengan aspek kehidupan secara spesifik. Psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi remaja, psikologi dewasa, psikologi keluarga, psikologi populasi khusus dan sebagainya, begitu. Nah, populasi khusus itu termasuk remaja, orang tua, dewasa, macam-macam. Psikologi wanita, yang tidak ada itu psikologi laki-laki malah. Gitu. Kalau psikologi wanita itu ada, tapi kenapa psikologi laki-laki tidak dipelajari? Karena katanya laki-laki itu bukan makhluk yang rumit. Gitu. Laki-laki itu enteng lah keinginannya, beda dengan wanita. Gitu. Wanita itu makhluk aneh tapi nyata. Untung laki-lakinya. Siapa di situ yang jadi laki-laki? Ada di situ. Kita untung jadi laki-laki ya, bukan wanita. Karena wanita itu makhluk aneh tapi nyata katanya. Jadi banyak hal yang rumit. Walaupun penyakitnya sama. Mau laki-laki perempuan juga punya penyakit yang sama, hanya dalam aspek yang berbeda. Laki-laki itu penyakitnya di mata, gitu. Ya, di mata itu. Pina tekau nempo nu herang-herang itu suka tertarik itu laki-laki. Gitu. Dan wanita itu penyakitnya bukan di mata, kalaupun banyak belanja, bukan. Gitu. Wanita itu kan banyak belanja, tapi penyakitnya bukan di mata. Penyakit wanita itu di telinga. Iya, di telinga. Kenapa mudah untuk dikelabui dan dibohongi dengan kata-kata yang manis? Makanya muncul istilah rayuan gombal. Nggak ada rayuan gombal ke laki-laki, yang ada itu ke wanita. Laki-laki nggak usah dirayu, yang penting diberikan pandangannya yang bagus, pasti udah kelepek-kelepek gitu. Kalau wanita enggak. Iya, wanita itu. Ada film yang saya sendiri tertawa menontonnya di Netflix gitu, bukan iklan ini mah. Ya. Jadi dia bergaya seorang miliuner, bahkan di atas miliuner, triliunan gitu kan. Itu di film itu. Jadi dia gimana caranya? Pokoknya setiap yang kenal dia bawa naik Rolls Royce. Wih, sama saja orang yang biasa naik angkot dibawa ke sedan, ke mobil premium kan lain. Dibawa nginep di hotel berbintang 5. Beda bintang 5 kita dengan bintang 5 orang yang kaya. Kalau orang yang kaya bintang 5 itu memang kapasitasnya bintang 5. Nah, kalau kita bintang 5 itu kamarnya kapasitasnya 5 orang untuk tidur, itu bintang 5 itu. Ya. Sama dengan guru-guru yang PLPG. Guru PLPG itu kelasnya bintang 5. Jadi satu kamar 5 orang. Waduh Pak, mewah betul. Bukan mewah, satu kamar 5 orang. Makanya lebih bagus maksimal bintang 2. Satu kamar berdua. Gitu. Ya, jadi dia pokoknya dibawa ke apartemen, selalu dibisiki dengan kata-kata yang sangat indah, masa depan yang manis, sehingga orang itu terbuai. Tetapi di tengah perjalanan, ya laki-lakinya itu menyampaikan beberapa masalah yang membuat si wanita itu memberikan kekayaannya. Karena ini pun untuk masa depan. Ya biasa kan, mungkin ada yang bilang ketipu, macam-macam, ya rugi segala macam. Ini untuk kita. Akhirnya apa? Akhirnya Rolls Royce itu punya orang, rumah punya orang, hotel juga belum dibayar, dan ternyata apa? Ternyata wanitanya itu bukan hanya uangnya yang ludes, tetapi dia juga dikejar-kejar oleh yang nagih bekas hotel, bekas nyewa mobil, dan sebagainya. Dalam kehidupan yang nyata kita banyak kan yang seperti itu, yang ngaku-ngaku siapa, tahu-tahunya janda ditipu, gadis tertipu, macam-macam. Kenapa? Karena penyakitnya ada di telinga gitu. Makanya mulai sekarang kalau Anda merasa wanita, selalu telinganya pakai kapas. Kecuali kalau waktu kuliah. Jadi kalau mau jalan-jalan kapasan gitu, biar kita tidak terlalu banyak mendengar yang aneh-aneh. Nah, yang laki-laki kalau pergi Anda pakai kacamata hitam.
biar tidak melihat yang indah-indah, biar semuanya gelap gitu. Nah, kita dihadapkan pada satu tuntutan bagaimana kita mengantarkan anak orang, mengantarkan individu untuk memiliki sebuah kesuksesan yang secara utuh dia dapatkan begitu. Nah, oleh karena itu pendidikan itu ada, dan bagaimana membantu tujuan pendidikan itu, maka bimbingan dan konseling itu ada. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana sebuah penyelenggaraan bimbingan mampu mencapai tujuan yang secara efektif? Maka kemarin kita bicara bahwa hasil itu akan tergantung proses. Proses itu tergantung perencanaan. Dan di antara dua-duanya itu yang paling sangat menentukan adalah perencanaan. Nah, karena itu kenapa manajemen itu ada? Bahwa bimbingan dan konseling pada saat ingin mengoptimalkan fungsi dan perannya sebagai fasilitas atau fasilitator atau katalisator dalam upaya mengembangkan individu sebagai peserta didik, sebagai manusia yang mandiri, sebagai manusia yang dewasa, perlu dikelola secara efektif. Gitu. Bagaimana mengelola secara efektif? Paling tidak banyak teori yang kita dapatkan. Yang pertama, mau tidak mau harus melihat pada aspek perencanaan, yang sering disebut dengan aspek planning, gitu kan? Aspek planning. Nah, saya stop ini, kemudian saya share yang ini. Belum, bentar. Harus keluar dulu. Oke. Oke. Ada. Ya, dalam manajemen itu ada istilah perencanaan itu dengan dua kata yang sering Anda dapatkan. Satu ada penyusunan program, yang kedua ada pengembangan program. Penyusunan dan pengembangan menjadi sesuatu yang sangat berbeda pada saat kita memaknai arti penyusunan dan pengembangan. Nah, saya menyampaikan sebuah kalimat yang berbeda pada saat bicara menyusun. Menyusun itu sesuatu yang dilakukan sejak awal. Tetapi kalau mengembangkan itu dilakukan bukan sejak awal, tapi dilakukan atas dasar kondisi yang sudah ada, kemudian bagaimana kita meningkatkan yang lebih baik, itulah yang namanya pengembangan. Nah, sehingga pengembangan itu membutuhkan beberapa informasi berkaitan dengan perencanaan. Yang pertama tentu kondisi yang nyata yang dihadapi, yang kedua kondisi yang nyata yang dimiliki. Nah, jadi ada dua hal yang sangat akan bersinggungan. Satu, kondisi nyata yang akan dihadapi, yang kedua kondisi nyata yang dimiliki. Karena itu orang manajemen sering menyebut dengan satu kata, SWOT. Strength-nya seperti apa, weakness-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, kemudian threat-nya seperti apa. Jadi kita punya kekuatan apa dalam merencanakan satu program, begitu. Yang kedua, pada saat kita merencanakan sesuatu, apa yang membuat kita agak sulit mencapai sesuatu karena kita tidak lepas dari kelemahan kita. Yang ketiga, bagaimana peluang-peluang yang mungkin kita dapatkan, dan yang terakhir, bagaimana tantangan itu akan ada. Nah, pada saat kita membuat program, pada saat kita membuat sebuah planning, perencanaan, itu semua perlu dipikirkan, begitu. Ya, sehingga manajemen itu pada akhirnya tujuan akan tercapai tergantung bagaimana fungsi manajemen itu dilaksanakan, mulai dari planning. Kalau Terry kan senangnya dengan planning, organizing, staffing, kemudian directing, controlling, reporting, budgeting. Nah, bahkan sekarang ada tambahnya. Tambahnya itu apa? Marketing. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan POAC, POAC, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian ada juga yang disebut dengan PDCA, itu gaming itu, planning, do, check, and action. PDCA itu planning, do, check, action. Jadi intinya semuanya sama. Bahkan di antara konsep yang ada semuanya akan berkaitan dengan planning, ya kan? Semuanya planning kan ada.
Nah, yang kedua, do itu, action itu pasti ada. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tindak lanjut. Jadi kalau gaming itu bicara tentang action, kalau di Terry bicara tentang reporting. Ya, karena reporting itu, laporan itu tidak hanya menyampaikan laporan, tapi perlu bicara tentang rekomendasi, perlu bicara tentang implikasi rekomendasi atau tindak lanjut yang sering kita sebut dengan satu kata, follow up. Bukan follow me dan follow you, tapi follow up. Nah, follow up, mengikuti apa yang sudah ada. Oleh karena itu, nah pada saat kita planning, maka mau tidak mau ini yang harus menjadi dasar. Yang pertama dalam planning itu adalah konsep keilmuan. Ya. Saya selalu menantang Anda atau saya selalu menasihati, ya kita harus kelihatan kalau kita orang BK. Jangan kita tidak kelihatan orang mana. Ya, paham kan maksud saya? Bukan Anda tidak kelihatan, Anda sudah kelihatan. Tapi kalau kita BK harus kelihatan bahwa kita orang BK. Nah, kalau kita kelihatan orang BK, walaupun masih belajar BK, maka nanti BK-nya akan kelihatan. Ya, jadi bukan hanya orangnya saja, BK-nya juga kelihatan. Jadi dengan analogi yang lain, lebih bagus kita kelihatan pintar walaupun masih bodoh daripada kelihatan bodoh padahal kita pintar. Karena kalau kelihatan pintar, orang akan mengakui kita. Kalau kelihatan pintar, orang akan mempercayai kita. Karena mereka bisa menghargai kita. Tapi kalau kita bodoh walaupun pintar, tidak kelihatan, ya kita tidak akan pernah dihargai dan dipercaya. Gitu. Ya, saya mestinya kalau berhalangan hadir, saya menugaskan Anda untuk diskusi. Bukan saya tidak percaya Anda untuk diskusi, gitu. Jangan punya pemikiran. Kalau gitu kami kelihatannya bodoh, Pak. Kami tidak diskusi. Bukan. Tetapi ya diskusi itu kan harus ada bahan, gitu. Diskusi itu harus ada bahan. Jadi sangat salah kalau orang diskusi itu berikan tugas kemudian bentuk kelompok. Yang semestinya yang perlu disiapkan lebih awal itu bukan kelompok dan tugas, tetapi sejauh mana pengetahuan siap dimiliki oleh mahasiswa kita, dan baru kita sampaikan masalah, karena diskusi adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana masalah ada kalau untuk menyelesaikannya tidak ada? Makanya tidak sedikit pada saat tugaskan diskusi ke mahasiswa, dosennya pergi, begitu datang sudah selesai enggak? Belum selesai, karena baru ada masalah, untuk menyelesaikannya tidak punya. Kan jadi repot, kan begitu. Ya, oleh karena itu, siapkan sebuah pemahaman tentang konsep. Konsep yang mana? Walaupun Anda bukan orang kependidikan dan sekarang Anda kuliah di UPI, kemudian kita belajar tentang pendidikan, maka mau tidak mau harus sudah paham kaitan pendidikan dengan bimbingan. Begitu. Jadi kalau dulu kita pernah mendapatkan satu konsep, bimbingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan, bagian yang integral dengan pendidikan, maka artinya tidak ada sebuah peluang, tidak ada tawar-menawar kalau dalam pendidikan tidak ada BK. Begitu. Tetapi boleh Anda dikaji, RU yang sekarang muncul, yang sekarang sedang sosialisasi, sepertinya peran bimbingan tidak ada. Jadi lebih mengedepankan bahwa guru penggerak. Padahal bicara guru penggerak, sebelum ada kata guru penggerak, orang bimbingan dan konseling itu sudah memiliki konsep itu. Anda jangan terhina dan Anda jangan merasa terpinggirkan, termasuk Profesor BK. Tetapi perlu menjelaskan kepada orang-orang yang tidak paham. Gitu. Makanya sama saja bahwa kenapa bimbingan konseling di sekolah tidak berjalan? Karena yang menjalankan bukan orang bimbingan dan konseling. Ya. Kebanyakan dikatakan bahwa BK itu sudah jenuh. Begitu ditanya, bahwa data itu memang sudah jenuh BK itu, tetapi tidak pernah ditanya siapa mereka yang membuat jenuh itu. Gitu. Ternyata adalah guru mata pelajaran yang sudah dianggap tidak up to date, mata pelajarannya sudah hilang, maka dilemparkan. Wow, kalau saya istilahnya sangat berat ya, dilemparkan. Maka diberikan posisi menjadi guru BK begitu. Sehingga banyak BK nuansanya bahasa Indonesia, BK nuansanya matematik, BK nuansa sejarah gitu. Dan yang lain-lain. Sehingga sama seperti kita. Jadi jus rasa melon beda dengan jus melon. Ya.
Es krim rasa durian itu beda dengan es krim durian. Kalau es krim rasa durian itu ya yang penting terasa bau durian gitu. Sama dengan guru BK yang hanya ikut latihan atau seminar gitu. Itu sama dengan jus bau durian, bukan jus durian. Dan itu harganya lebih murah, katakan saja seperti itu. Nah, sedangkan kita yang belajar secara khusus mungkin tidak perlu karena mereka juga bukan orang yang salah. Tetapi bagaimana kita punya kewajiban memberikan sebuah pemahaman bahwa jadi guru BK bukan sebuah pelarian, sama dengan seorang dosen bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi jadi seorang dosen adalah sebuah tanggung jawab, sebuah akuntabilitas dan responsibilitas kita pada diri kita tentunya. Oke. Konsep bimbingan, konsep konsep manajemen sampai pada pemahaman individu. Jadi orang yang akan membuat program bimbingan, orang yang akan menyelenggarakan bimbingan paling tidak paham keempat aspek ini. Begitu ya, Pani? Pan, lagi apa, Pan? Iya, Pak. Iya, Ini begitu. ada telepon dari sekolah. Oh iya, bilang aja lagi kuliah. Ya. Iya, oke. Kalau ada telepon lagi kuliah, jangankan dari kantor, dari pacar juga nggak diangkat. Oke, nah pertanyaan yang muncul, apakah orang yang paham manajemen itu hanya paham tentang konsep keilmuan? Tidak. Seorang manajer itu harus memiliki leading in quality. Jadi kepemimpinan yang berkualitas atau kualitas kepemimpinan. Nah, sehingga dia juga harus paham betul tentang produk hukum. Nah, produk hukum tidak hanya yang bersifat umum, paling tidak yang berkaitan dengan profesi kita, yang berkaitan dengan keilmuan kita. Karena kita adalah sebagai pendidik, kita tidak pernah membaca yang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada saat kita bicara tentang pendidik, tidak bisa kita menghindarkan diri dari yang namanya standar nasional pendidikan. Begitu. Tidak bisa tidak kita bicara tentang Permen, bicara tentang Kapmen, pendidikan dan kebudayaan, atau dari instansi manapun yang memang terkait dengan kita. Bahkan kalau BK perlu bicara tentang keputusan Menteri Peranan Wanita gitu, pendayagunaan aparatur sipil negara ASN, sampai pada punya pemahaman tentang hak asasi manusia seperti itu. Jadi tidak hanya bicara tentang Permendikbud nomor 111 tentang tentang POB, prosedur operasional bimbingan dan konseling, bukan hanya bicara tentang standar kompetensi lulusan bimbingan dan konseling, tapi kita juga perlu paham tentang hak asasi manusia. Perlu paham tentang bagaimana kita mengembangkan setiap individu sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Di samping pada saat kita bicara tentang perencanaan, ya kalau kita baru bicara yang dua tadi, apa kondisi nyata yang dihadapi dan apa kondisi nyata yang kita miliki, sehingga kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang perlu kita pikirkan pada saat kita bicara tentang planning. Oleh karena itu, mau tidak mau, pada saat kita dihadapkan kepada planning ini nanti pada saat penuangan. Tetapi yang paling pokok sebetulnya ini nanti akan mengikuti, kita tidak punya format yang khusus, tapi Anda boleh mengembangkan, tetapi paling tidak ada satu hal yang perlu kita kaji begitu. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa tantangan kita, apa peluang kita. Karena itu boleh kita mengatakan bahwa jangan sampai atau mungkin terjadi kenapa kita gagal mencapai sebuah tujuan BK yang efektif, jangan-jangan karena perencanaannya tidak efektif. Kenapa perencanaan tidak efektif? Ada dua kegiatan pada saat kita bicara tentang perencanaan. Satu yang menyangkut struktur seperti ini, yang kedua menyangkut proses perencanaannya itu sendiri. Begitu. Oke? Sementara sebagai stimulus dari saya cukup itu 25 menit saya bicara, kemudian mari kita kembangkan dengan diskusi kita. Oke. Saya akan share nanti. Ya. Jadi nggak usah dicatat, nggak usah dipoto. Keburu ditutup.
keburu ditutup nyatetnya juga. Eta tadi kemana tuh nyatet? Udah mau ditutup baru nyatet. Si bapak mah meni rewel pisan, bukan rewel, kelihatan mana yang nyatet, mana yang ngantuk kelihatan. Oke, Vina, Asmara Dewi. Ya, Bapak. Ada Vina, Asmara Dewi. Kok dua? Pakai dua. Ini dua. Ya, Bapak, ini nge-lag terus. Nge-lag. Nggak usah bawa kelek atuh. Siti Feti Fatimah, ada? Hadir, Pak. Dia mah kepalanya juga ditambah beban. Bisa kabur. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Tuh, saya sampai lupa bikin kopi tidak pakai gula, pasti minum enak banget pahit. Ohnya candi gulaan. Terburu-buru buka link, takut terlambat dari pukul 11. Saya lihat Asep Mimbar dengan Rifa asa juga dilanjutnya. Sarwa buleud. Eta teh geus bahagia hidupna nu kitu teh. Alhamdulillah. Beda jeung Paparhan mah kan teu buleud. Nanti Paparhan dibuat buleud lah biar kita bikin trio. Biar trio Pak Asep, Pak Rifa, dan Pak Farhan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kenapa ya pas ketawa-ketawa? Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Ya baik Prof. Izin bertanya mengenai manajemen untuk BK di sekolah itu yang terbaru itu saya pernah ada ini Prof. Apa namanya tuh? Observasi ke salah satu sekolah di Kota Bandung gitu, dan di situ guru BK-nya itu memang belum tidak memiliki program yang up to date gitu, masih ada program tapi draftnya itu yang tahun 2017 gitu, tapi itu sekolahnya sekolah yang saya rasa cukup bagus gitu Prof, dan mungkin juga ini hanya gunung es yang artinya di yang lain juga masih ada guru BK yang belum terlalu fokus perhatian terhadap unsur-unsur hal seperti itu. Itu kira-kira mengapa ya Prof? Apakah merasa bahwa itu belum penting gitu, sementara kan salah satu unsur yang terpenting dalam pelaksanaan BK itu adalah manajerialnya seperti itu Prof. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Vina. Ada yang berpendapat? Silakan di-unmute. Ada yang berpendapat? Bu Wik, kenapa begitu katanya programnya jadul? Boleh berpendapat? Boleh. Rosi, silakan Ros. Kalau pengalaman di sekolah dan di beberapa sekolah di sini mungkin karena sekarang itu ada instrumen itu Pak yang AKPD itu ya, yang program tuh sekali jadi gitu. Jadi termasuk ke program tahunan, program semester tuh udah langsung muncul seluruhnya gitu Prof. Mungkin juga bisa jadi itu salah satu faktor gitu kenapa si program itu tidak up to date gitu, karena guru BK itu menggunakan si program AKPD tersebut gitu untuk yang dirasa lebih praktis, langsung muncul seluruhnya gitu. Mungkin. Oke, betul, mungkin saja. Jadi pertanyaannya, apakah program itu ada atau program itu benar? Pin? Atau ke yang lainnya, Bu Wik, program itu harus ada atau benar? Ada. Ada dan benar. Ada dan benar gitu. Ada yang benar, kalau nggak ada ya gimana? Kita mengatakan benar programnya juga nggak ada, gitu. Tapi ada kemungkinan program itu ada tapi belum benar. Nah, pentingnya kuliah di BK itu, mohon maaf, program yang tadi dikatakan ada apa? AKPD, analisis kebutuhan peserta didik. Ya. Analisis kebutuhan peserta didik itu saya lihat berbasis masalah. Coba lihat. Berbasis masalah. Jadi kalau itu yang kita buat dan kalau hanya sampai di situ, maka kita munafik dengan apa yang kita kembangkan selama ini. Kenapa munafik? Katanya BK perkembangan. Katanya bukan BK kuratif. Katanya BK
positif, BK komprehensif begitu. Jadi kalau BK perkembangan tidak menggunakan AKPD sampai di situ, tetapi harus sampai mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri anak. Makanya tadi di situ di bagan itu ada. Di satu sisi anak memperoleh atau memiliki tuntutan yang harus dia munculkan dalam kehidupannya. Tapi di sisi lain kita tidak boleh ragu dengan anak karena setiap anak punya potensi. Walaupun setiap anak itu potensi dan karakternya itu yang satu dengan yang lain tidak sama. Itulah keunikan. Gitu. Dan memang yang namanya pendidikan itu walaupun dilaksanakan secara klasikal itu harus menyentuh kepentingan individu. Ya, contoh sekarang Ros, rata-rata nilai Anda ini ada berapa orang? Ada 20, berarti 19. Setelah 20 saja. Ya, 20 orang. Rata-ratanya B. Rata-rata B. Kalau rata-rata B, apakah semua B? Buka mic-nya. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Tidak. Pasti Ada yang A. selain B. pasti ada yang A, pasti ada yang kurang dari B, ada yang lebih dari B, ada yang kurang dari B, dan di rata-rata menjadi B. Bisa yang A tergusur menjadi B, bisa yang C tertarik jadi B. Jadi kepentingan kita bukan belajar untuk kepentingan kelompok, walaupun dilaksanakan secara kelompok, kepentingan individu. Gitu. Hanya, nah, tapi kan Bapak ini klasikal. Ya iya klasikal, tapi kita kan tidak bisa bahwa kalau kita ini secara individu satu orang kapan selesainya. Tetapi pada saat kita bicara tentang klasikal, mau tidak mau memberikan kesempatan kepada individu. Individu yang mana? Satu, individu yang punya pengalaman sehingga dia menyampaikan pengalamannya. Yang kedua, individu yang punya pemikiran pada saat dia menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, individu yang punya permasalahan maka dia menyampaikan pertanyaannya. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau saya boleh tanya misalkan, ya saya tanya, ini mau umum atau individu? Nanti kita lihat. Apakah Anda paham yang saya sampaikan? Sejak saya masuk pukul 11 sampai 11.35, apakah Anda paham yang saya sampaikan? Buka mic-nya. Ya Allah, paham, Pak. Pak Farhan, paham. Oke. Siapa lagi yang mau bicara? Jadi kalau saya nanya paham, yang jawabnya hanya satu orang, berarti satu orang yang paham, yang lain tidak paham. Iya. Atau Anda ada di tengah-tengah, mau bilang paham, sebenarnya tidak paham. Mau bilang tidak paham, waduh, malu dilihat orang. Enggak begitu dalam belajar itu. Kalau memang tidak paham, tidak paham. Kalau memang paham, paham. Saya masih ingat guru saya dan guru semuanya, mungkin Pak Asep Mimbar, pernah itu, Bu Wiwik pernah ketemu yang namanya Prof. Surya almarhum. Ya, Prof. Surya itu selalu mengatakan pada saya, Man, mun didinya bahagia, kalau kamu bahagia, tunjukkan kebahagiaan kamu. Gitu. Kalau kamu sakit, ya tunjukkan sakit kita. Kalau kamu pintar, tunjukkan pintar kita. Kalau kamu belum pintar, tunjukkan bahwa kita belum pintar. Tapi kalau kamu malu, jangan tunjukkan kemaluan kamu. Kan nggak boleh. Gitu, Sep. Gitu. Jadi kalau malu, nggak usah kita menunjukkan rasa malu gitu. Gitu. Tapi sebenarnya tetap saja harus menunjukkan rasa malu. Kalau tidak menunjukkan rasa malu kan dalam agama malu itu sebagian dari iman. Orang yang malu itu kan punya iman. Gitu. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Bisa dipahami nggak? Kalau enggak ya udah tutup. Paham, Prof. Ya kalau paham silakan lanjutkan sendiri. Nggak jadi, Prof. Nggak jadi paham lah kalau gini. Kalau nggak paham ya perhatikan. Kalau paham ya
perkuat gitu kan seperti itu. Tetapi pertanyaan yang muncul ya pada saat kita ingin praktis padi, muncullah yang namanya template. Muncullah template. Dan biasanya template itu penting bagi orang yang tidak berpikir, ya Ros. Ya begini. Iya. Jadi kalau orang tidak berpikir tentang, bukan tidak berpikir, kalau orang tidak terdorong memiliki motivasi berprestasi, achievement, maka dia akan berpikir nu penting aya. Gitu. Isi saya sekarang walaupun minyak itu mahal, dia tetap menggoreng ikan mau pakai minyak. Karena semahal-mahalnya minyak, pada saat menggoreng ikan pakai air, ternyata ikannya berenang kembali. Kan bahaya itu. Itu kan. Itu dari WA itu. Kemudian WA tadi yang paling unik apa? Omikron itu betul-betul jahat. Itu lebih jahat daripada virus yang lain. Pada saat Delta, minyak itu ada. Tapi begitu Omikron, sampai minyak pun bersembunyi. Kata itu. Macam-macam. Ya, kenapa dia jahat? Karena dia virusnya bukan wanita, dia laki-laki. Ya, karena kalau wanita itu pasti tante. Ini Om. Tante Mikron. Ini Omikron. Tante Ikron. Oke, ya. Jadi nanti pun pada saat program itu yang penting ada, maka orang akan berpikir praktis. Berpikir praktis, berpikir sederhana yang tidak dibangun dengan kreativitas dan inovasi. Padahal program itu siapa yang melanjutkan? Siapa yang menyelenggarakan? Kan mereka. Mestinya program itu yang memang up to date itu bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan, dan bisa mencapai tujuan. Gitu. Tapi kalau template yang mikir satu orang, berelek. Pertanyaan yang muncul, bukankah kita punya peribahasa di situ bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung? Yeah. Bukankah SMP 1 dengan SMP 2 tidak sama, walaupun sama-sama SMP? Bukankah SMA 1 dengan SMA 2 tidak sama, walaupun sama-sama SMA dan dalam satu kompleks? Ya nggak bisa sama. Begitu. Orang teknologi pendidikan mengatakan teknologi yang terbaik itu adalah teknologi yang bisa digunakan, bisa dilaksanakan, dan bisa dipahami. Gitu. Dan mempermudah proses. Itu katanya teknologi yang baik. Gitu. Termasuk metodologi. Metode yang terbaik itu bukan metode untuk semuanya, tapi metode yang tepat pada saat itu dan dimanapun kita melakukan. Ya. Sehingga ya tentu saya kuliah dengan S1 akan beda dengan S2. Walaupun punya benang merah dengan style yang sama. Ya. Tapi penekanannya akan beda. Makanya nanti hati-hati nanti kalau kita dapat pengalaman template kayak program seperti yang sekarang dijual, gitu kan. Itu kan akhirnya akan menguntungkan orang yang tidak pernah berpikir. Jangan-jangan yang membuat itu bukan orang BK. Orang BK yang kerjasama dengan orang teknologi, kemudian hanya mengambil keuntungan dari teknologi, tapi dia tidak pernah berpikir tentang kemudaratan lunturnya keilmuan BK yang ada. Nah, Anda dididik ini untuk menjadi ahli BK, bukan menjadi ahli copy paste, bukan ahli kubur. Ahli kubur mah pasti dehnya. Ahli kubur mah kan semua juga pasti, tergantung siapa yang lebih dulu. Gitu. Di sini saya kan yang paling tua. Mungkin Anda dulu yang lebih dulu. Silahkan. Atau saya yang lebih dulu mendoakan Anda. Ya boleh. Itu bukan kumat takdir Bu Wiwinya. Si Bapak mah yang ngena sorangan. Bukan ngena, ada takdir. Itu kan kita tidak tahu. Ya, tapi bagaimana kita mendekati takdir. Apakah takdir itu bisa diubah enggak? Ini Vina ini orang IAIN, jangan bilang orang UIN bisi kamana kawin gitu. Vin, takdir bisa diubah nggak? Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak, Pak. Nah, gimana cara mengubah takdir? Berdoa, usaha. Usaha.
Usaha juga belum tentu. Doa dan ikhtiar dan minta ke yang pemberi takdir, Prof. Kita dekat-dekatlah orang yang membuat takdir. Orang, alhamdulillah, maaf, dekat-dekatlah kepada yang membuat takdir. Gitu. Siapa yang membuat takdir? Ya, yang menciptakan kita. Kalau kita dekat, ya takdir bisa diubah dengan kekuatan doa. Makanya saya selalu berharap Anda mau jadi guru, jadilah guru yang ahli utama, itu setangkat dengan guru besar, Sep. Kalau mau jadi dosen, jadi guru besar, jangan cita-cita teh jangan sedikit-sedikit gitu. Tapi memang perlu bertahap, kan tidak bisa langsung jadi guru besar. Walaupun saya lihat Rifa sudah besar, tinggal dapat gurunya saja, atau dapat dosennya. Gitu. Kenapa? Ananda culang cileng. Gitu. Oke. Nah, jadi cara berpikir sehingga nanti pada saat Anda menyelesaikan tesis dengan kapasitas yang kemarin saya sampaikan level 8 ini, coba kita membangun sebuah kreativitas, dan kreatif itu kan orang mengatakan kreatif itu berbeda dengan yang lain. Tapi orang yang kreatif itu tidak cukup berbeda, tapi menunjukkan inovasi. Ya, menunjukkan inovasi. Jadi boleh membuat teknologi aplikasi, tapi tidak sampai kepada program gitu. Kalau memang kita membuat aplikasi database, itu kan tidak jadi masalah kan daripada kita entry satu-satu. Tapi kalau sudah program menjadi se-Indonesia sama programnya, ya Allah ngapain kita kuliah capek-capek atuh. Iya, gitu. Nah, pertanyaan yang muncul seperti yang Pina sampaikan, Pak, itu program belum diubah sejak 2017. Maka pertanyaan saya itu di sekolahnya pernah nggak ada evaluasi tentang program? Atau boleh saja kalau memang dipandang satu, guru BK-nya masih itu, gitu kan? Guru BK-nya masih tetap tidak berubah, kehidupan tetap tidak berubah, gitu kan? Apapun tidak berubah, ya begitu. Tapi kenyataannya kan sekarang, siapa yang tahu tiba-tiba ada pandemi? Iya. Kemudian kita kemarin semuanya berharap, sampai saya mengatakan angkatan 20, apalagi 2021, minggu ketiga kita luring ya. Bahagia teh. Anda akan ketemu dengan kampus. Tahu-tahu, ya tahu-tahu. Di RSHS hari ini 152 pegawai kesehatan yang ada di rumah sakit terpapar. Di mana-mana sekarang. Walaupun dikatakan yang gejala Omikron itu tidak lebih berat daripada Delta, tapi kan tetap saja. Ya, sehingga kita harus PSBB lagi, walaupun dengan kalimat yang berbeda, PPKM dan sebagainya. Orang Jakarta nggak mungkin bisa ke Bandung, ganjil genap, kecuali bawa mobil ganjil, tapi di dalamnya itu orang yang Omikron semua, kan repot juga. Gitu. Nah, sama dengan yang begitu. Kita bukan masalah ganjil genapnya, tidak bawa penyakit mesti nama. Gitu. Kalau ganjil genap kan hanya untuk mengurangi kerumunan orang, ya kan? Ya. Tapi apa yakin nggak itu orang Jakarta yang ganjil balik lagi ke Jakarta? Enggak, keluarnya dari Cimahi. Karena itu bukan Polresta Bandung. Dari Cimahi, supaya nggak ketangkap, larinya ke situ, ke jalan Kolonel Masturi. Nanti keluar dari Lembang, ya ke Lembang lagi kan memang tujuannya ke situ. Gitu. Jadi yang terpenting itu sehat dan cara berpikir itu hanya akan muncul pada saat edukasi itu berjalan. Nah, atau jangan-jangan guru BK itu tidak pernah tersentuh dengan edukasi. Ya. Dan menjadi sebuah kewajiban bagi saya, nah terutama Anda nanti, bagusnya itu kalau S2 itu ada pengabdian pada masyarakat. Gitu. Ada pengabdian pada masyarakat. Siapa masyarakatnya? Paling tidak masyarakatnya itu guru BK lah. Guru BK yang bukan dari BK, atau guru BK yang berasal dari BK tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada atau dengan cara-cara baru yang kita temukan dan bisa ditampilkan di hadapan mereka. Kan itu hebat itu. Ya kan? Gitu. Sama seperti mobil, sudah 1000 kilo servis gitu. Ini kan tiba-tiba kalau begini Ripa, Asep, Sari kalau kuliah lagi ini bukan servis namanya, ganti mobil gitu. Ganti mobil kan, ganti STNK. Dulu STNK-nya S1.
Nah, sekarang STNK-nya nanti S2. Ya harus beda. Gitu. Biasanya kalau mobil ganti STNK itu ke yang lebih jelek atau ke yang lebih bagus? Ras, kalau ganti STNK itu ke yang lebih jelek atau yang lebih bagus? Lebih bagus, Prof. Oh iya, ke lebih bagus. Kalau ganti STNK ke yang lebih jelek, itu bukan punya niat mau ganti. Apa? Kedua artos, Prof. Terpaksa diganti. Terpaksa diganti. Gitu. Kadang-kadang kalau di jalan, mohon maaf, lihat bapaknya, ibunya, anak 3 dibawa satu motor. Terus kita akan mengatakan, ya Allah itu dibawa. Ya, tapi kan kita tidak merasakan. Dan manehna keinginannya kan enggak itu yang keinginannya itu kan. Bukan berlima naik motor, maunya naik Alphard gitu. Minimal Alphard yang penuh variasi itu. Ya. Apa ada Alphard penuh variasi? APV Alphard penuh variasi. Minimal hordengnya ayam gitu. Single seaternya ada. Sari udah punya Alphard. Ya, oke, gitu. Jadi kita mendidik orang itu cara berpikir yang harus kita ubah. Gitu. Ya, oleh karena itu saya berkali-kali kan menyampaikan ke hadapan Anda berkaitan dengan cara berpikir ini. Nah, yang ini kan begitu. Orang yang kuliah itu tidak mau tidak dan tidak bisa lepas dari konsep berpikir, cara berpikir tentang critical thinking and problem solving. Begitu. Ya. Sadar akan kelemahan dan kita dihadapkan pada satu situasi yang dituntut untuk mampu memecahkan masalah. Gitu. Dan pada saat kesadaran itu muncul, maka mau tidak bisa kita tidak kreatif. Dan tidak hanya kreatif berbeda dengan orang lain, tapi kita perlu menunjukkan inovasi. Kan begitu. Nah, kemudian kita juga perlu memiliki kemampuan komunikasi. Nah, ini kan penting ya, Ros, penting Bu Vina, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru-guru yang selalu menggunakan template yang tadi. Bahkan tidak sedikit, saya tidak akan menyatakan di mana, tidak sedikit mahasiswa juga waktu mau menyelesaikan baik skripsi, tesis, itu pakai template. Template itu apa? Tesis yang sudah ada, skripsi yang sudah ada, tinggal ditambah sana-sini, jadilah tesis, jadilah skripsi. Bahkan itu gawat. Ya, bagaimana kita mengkomunikasikan? Dan saya selalu memelihara dan akan memelihara bagaimana Anda memiliki cara berpikir yang menunjukkan kreativitas dan inovasi, bukan pada template. Akan selalu saya ingatkan begitu. Karena itu akan menjadi kebanggaan. Walaupun kan ilmu itu akan selalu berubah. Kemarin saya menyampaikan mata kuliah komunikasi dalam BK. Nah, komunikasi selama ini yang langsung itu adalah yang tatap muka secara langsung. Sedangkan komunikasi yang tidak langsung adalah komunikasi yang tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi menggunakan media. Terus saya tanya, kalau sekarang kita pakai daring ini langsung apa tidak? Ya, dari dulu artikel itu mengatakan komunikasi tidak langsung itu komunikasi yang dibangun secara tidak langsung dan menggunakan media. Kita menggunakan media teknologi sekarang. Muncul pertanyaan saya, komunikasi kita ini langsung apa tidak? Komunikasi kita langsung apa tidak? Astri, langsung apa tidak? Kalau dari jenisnya sih sepertinya tidak langsung ya, Prof. Tapi kalau dari tadi kan jenis, kalau dari fungsi. Cuman kalau dari pelaksanaan kan secara langsung gitu ya, Pak, timbal balik. Nah, oke. Kalau Gina, Gin, ini langsung apa tidak? Apalagi pakai masker makin tidak langsung. Di masjid Gina ini teh? Oh itu gini nggak ayah itu kaligrafi itu kan? Ya oke lah. Siti
Mas, langsung Pak tidak? Tidak. Tidak. Tidak apa? Tidak mau jawab? Tidak langsung, Prof. Tidak langsung. Adinda, Kakanda nanya nih. Kayaknya langsung, Prof. Kayaknya. Gitu. Kayaknya. Sari, pakai kayaknya juga? Langsung menggunakan media kali, Pak. Kali. Yang tadi kayaknya, yang ini kali gitu. Nanti pas datang ke Asep Ya, Mimbar, gimana langsung, Sep? tapi Ya tidak. sungai, selokan gitu kan. Sungai. Ini langsung nggak? Vina, Asmara, langsung apa tidak? Izin, Prof. Tidak langsung karena menggunakan perantara. Menggunakan Perantara. perantara. Oke, kalau Nengsi? Langsung, Prof. Karena bertatap muka. Langsung karena bertatap muka. Saya mau nanya semuanya aja kan ini sedikit mahasiswanya. Rauda, langsung apa tidak? Tidak, Prof. Tidak, Prof. Jadi Iya, Anda tidak yang langsung, langsung, tidak saya yang langsung. tidak. Bukan. Ini kamu tidak langsung, Prof. Iya, yang tidak langsung teh, Prof. Kalau Anda langsung gitu. Ayo jawab. Oh, iya, Prof. Kan melalui media, jadi tidak langsung. Kalau langsung kan harus bertatap muka, langsung. Dan ini kan kalau ada diproses lagi gitu, Prof. Diproses lagi di satelit gitu. Iya, nggak apa-apa. Siti Peti, langsung Pak nggak? Komunikasinya secara langsung melalui media gitu ya, Prof. Karena ada timbal balik itu bisa komunikasi. Oke. Bisa ada Kalau timbal Bu Bibi? balik. Kalau ada perantara, yaitu media, berarti tidak langsung, Prof. Tidak langsung. Kalau Rosi, yang tidak langsung tuh yang gimana, Ros? Saya mau balik nanya ke Rosi malah. Kenapa? Mungkin tadi yang dimaksud tidak langsung karena tidak bertemu secara langsung dengan Prof melalui virtual mungkin maksudnya. Maksudnya mungkin itu juga. Ya. Mungkin. Tapi menurut saya langsung karena ini live gitu, gimana ya? Waktunya saat ini gitu, Prof. Oke. Kalau Elwas? Tidak langsung, Prof, karena menggunakan media komunikasi berupa Zoom. Betul, Zoom ya. Kalau Pak Farhan? Harusnya langsung, Prof. Langsung. Karena, ya interaksinya dua arah gitu, langsung on time. Oke. Kalau Rifa? Mohon izin menjawab, Prof. Maaf kalau salah. Izin lagi, udah disuruh dari tadi. Terima kasih. Terima kasih ya. Mana? Ya. Baik, kalau secara definisi, Prof, tidak langsung. Tapi kalau secara feedback tadi umpan balik, langsung, Prof. Dikarenakan ini medianya tidak menunggu seperti surat kabar, radio, jadi langsung. Dua arah, Jadi, terima kasih. Anda mau ngambil yang mana? Langsung tidak? Sekarang tidak, Prof. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Asep? Tidak langsung, Pak. Tidak langsung. Tidak langsung. Karena tidak langsung secara fisik. Tidak fisik, tapi saya bisa melihat Asep bulet. Tuh, ayo nama kau mau herang. Cuma melihat saja, Pak. Tapi kan bisa mendengar. Bisa mendengar, saya bisa bertanya, mendengar. Anda langsung menjawab. Anda menanggapi langsung saya dengar dan langsung saya tanggapi. Secara fisik tidak, tapi secara proses mungkin bisa disebut langsung juga. Tengah. Secara fisik langsung kita hanya tidak bisa menyentuh. Saya bisa Seperti itu, melihat Pak. bagaimana Anda tidak bisa berketik. kita langsung. Nah, sekarang ya itulah yang namanya ilmu itu tidak akan tetap.
definisi itu tidak bisa tetap, definisi itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Definisi yang mengatakan bahwa komunikasi tidak langsung itu menggunakan media, artinya komunikasi itu tidak bisa secara langsung melakukan interaksi. Tidak ada aksi dan reaksi secara langsung. Kalau tidak langsung itu ada aksi, tapi reaksi tidak bisa. Kalau sekarang kan aksi dan reaksi langsung, namanya juga live. Iya, itu hanya ada yang menggunakan jaringan. Kita menggunakan alat bantu dengan jaringan ini, tapi kita secara langsung bisa bertatap muka begitu. Makanya yang harus menjadi pemikiran bagi kita itu pada saat konseling dilakukan seperti ini, bisa nggak konseling lewat daring? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa. Nah, hanya kalau konseling lewat WhatsApp, kita menulis, dia menulis, itu yang perlu dipertajam. Karena jangan-jangan apa yang dia tulis itu bukan pikirannya, atau orang lain yang memegang HP-nya, bisa kan? Ya, gitu. Dengan SMS. Nah, radio ada langsungnya, tapi ada tidaknya. Lebih banyak tidaknya, itulah yang mengatakan bahwa itu tidak langsung. Tapi banyak komponen yang memungkinkan kita secara langsung intensitas interaksi, maka hari ini kita mengatakan bahwa komunikasi kita secara langsung. Iya. Makanya kenapa pakai Zoom itu supaya bisa mempersempit jarak kita, jangan memperlebar jarak kita. Sehingga pada saat kita berupaya luring tidak mungkin, kemudian pakai daring juga off-cam, ya sama aja. Nah, kalau begitu bisa dikatakan itu ada unsur-unsur tidak langsung. Ya, sudah off-cam, sudah mute gitu. Mute, off-cam lagi. Makanya di on-cam kan lah, di on-cam kan. Apa itu istilah on-cam kan gitu. Oke, kembali kepada yang tadi. Jadi kalau begitu, kenapa program itu ada yang sifatnya tahunan? Atau bisa saja program itu selama 3 tahun. Tapi 3 tahun untuk siapa? Untuk orang yang bersangkutan, begitu. Makanya kenapa kurikulum itu ada perubahan setelah lulus 1 angkatan, paling tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak mengubah program itu. Nah, yang repot itu kalau dari 2017 Pina observasi di sebuah sekolah, anak SMA itu kan lulusnya 3 tahun sekali. Gitu. Dan akan lebih bagus manakala program itu ada untuk kelas 1 sampai kelas 3. Dia programnya itu yang paling utama, tapi pasti kan ada timbal salam. Apa itu namanya? Talam non? Aduh, apa itu istilahnya itu? Ya kurang lebih Sulam, gitu. Prof. Tambal Sulam. Jadi tumbal mah tuh jadi korbannya. Tambal sulam. Ada yang ditambal, ada yang disulam. Kalau ditambal itu direkatkan, kalau disulam itu dijahitkan, kan begitu kan? Gitu. Tapi tetap subjeknya dia. Tapi pada saat kita mendapatkan subjek yang lain, maka tidak bisa program itu sama persis. Karena anak didiknya juga sudah berbeda. Oleh karena itu, kalaupun program itu mau tetapin, harus ada suplemen dari program itu. Ya, jadi bagusnya ini program untuk anak kelas 3, ini program untuk kelas 2, ini program untuk kelas 1. Saya pikir begitu. Jadi tidak bisa bahwa program itu hanya satu untuk semua. Nah, kalau begitu, ada program yang sifatnya umum, gitu. Ada program yang sifatnya lebih kekhususan menyangkut kepentingan peserta didik. Karena itu, saya selalu mengatakan bahwa planning itu akan sangat menentukan. Nah, planning itu satu menyangkut proses, yang kedua menyangkut wujud, gitu. Makanya yang namanya program kan tidak tiba-tiba. Tapi pada saat Rosi tadi mengatakan ada yang namanya template, itu yang namanya program tiba-tiba. Program ujug-ujug gitu. Memang praktis. Nah, praktis tapi tidak efektif. Praktis untuk apa? Praktis untuk yang tidak mau bikin program dan tidak pernah berpikir bagaimana program yang terbaik. Gitu. Tapi kenapa menjadi laku? Ya, itu masalahnya. Masalahnya guru BK itu
Jadi kan nggak enak ngomongnya. Jangan-jangan guru BK itu adalah orang yang paling bodoh di sekolah kalau begitu. Boleh saya tanya, siapa yang harus menjadi orang yang paling pintar di sekolah? Atau siapa yang harus paling pintar di UPI? Atau di sekolah lah, jangan di UPI. Kalau di sekolah yang harus paling pintar siapa? Kepala sekolah kok. Kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah. Jadi Sari termasuk orang yang paling bodoh di sekolah. Siapa orang yang paling bijak di sekolah? Ya udah, siapa orang yang paling bijak di sekolah mestinya? Guru BK, Prof. Enggak, guru BK. Kalau orang yang paling pintar di sekolah siapa? Yang paling pintar harusnya juga guru BK, Prof. Oke, saya setuju itu. Jadi tolong catat, Sari, yang harus paling pintar di sekolah dan yang paling bijak di sekolah adalah guru BK. Sehingga guru BK layak jadi kepala sekolah. Yang penting layak. Tidak jadi mah nggak apa-apa. Anda layak jadi kepala sekolah, tapi terjadi. Karena ada pertimbangan lain. Masih muda. Kita hargai yang senior. Tempatnya dari sekolah sangat jauh. Hargai yang lebih dekat. Gitu. Bekerjanya sudah lama. Kalau Anda masih beberapa tahun. Tapi orang semuanya mengakui. Anda itu layak jadi kepala sekolah. Dan pada saat kepala sekolah akan mundur, akan pensiun, maka yang pertama dia katakan kepada pengawas siapa yang kira-kira akan meneruskan Bapak atau siapa yang direkomendasikan untuk jadi kepala sekolah. Maka dia akan menunjuk guru BK. Gitu. Boleh nggak kita paling pintar dan paling bijak di sekolah walaupun ada kepala sekolah? Boleh. Boleh, Prof. Harus, bukan boleh. Dulu Bapak nanyanya boleh, kok jadi harus? Ya jangan boleh, itu harus. Gitu. Ya supaya apa? Orang yang paling pertama menghargai kepala sekolah adalah guru BK, karena dia adalah orang yang bijak. Orang yang pertama mengerti keinginan kepala sekolah adalah guru BK, karena dia adalah paling pintar di sekolah. Dan orang yang pertama kali pulang lebih awal itu guru BK, karena dia adalah orang yang paling pintar pulang. Iya. Dan orang yang paling lama datang ke sekolah selalu datangnya siang adalah guru BK, karena dia orang yang paling bijak, lebih bijak, orangnya tidak sombong, tawadu, biarkan orang lain yang lebih dulu, kita belakangan. Gawat itu. Gawat. Iya. Jadi jangan sampai Pak Asep begitu rapat. Kamana Pak Asep? Home visit Pak. Kamana home visit? Ayeuna home visit. Ya kan Pak banyak siswanya. Apakah nggak ada cara lain dengan teknologi yang berkembang? Oh enggak Pak, kalau home visit mah tetap harus home visit. Padahal bukan teknologi yang menjadi pikiran kita. Karena kalau tidak home visit, tidak punya uang transport. Kan gawat gitu. Emang pinter, tapi tidak bijak. Iya. Oke, kita bicara tentang planning lagi. Apa yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita harus paham kondisi apa yang kita miliki. Yang dimiliki itu adalah kekuatan. Kekuatan sekolah. Kalau bicara kekuatan sekolah, mulai kepala sekolah sampai kepada tukang sasapu, itu adalah sebuah kekuatan. Kalau bicara kekuatan sekolah adalah bicara juga kekuatan orang tua, bicara juga kekuatan siswa, dan sebagainya. Sehingga tadi pada saat kita bicara tentang AKPD, tidak hanya bicara masalah siswa, tapi bicara masalah tentang tantangan yang ada, tantangan di sekolah. Sebuah kampus tidak akan pernah maju pada saat dia tidak pernah berpikir tantangan. Ya. Yang penting mah jalan. Seseorang tidak mungkin kuliah lagi ke S2 pada saat dia tidak pernah berpikir tentang tantangan. Hari ini dosen itu minimal S2, satu saat mungkin minimal S3. Hari ini guru itu profesi, atau guru itu S1. Tidak menutup kemungkinan ke depan S2. Kenapa? Karena Finlandia itu sudah sejak awal bahwa guru itu harus S2. Iya. Jangankan dosen, guru TK saja S2.
Kita yang namanya guru S1 itu setelah 5 tahun setelah Undang-Undang Guru dan Dosen diundangkan. Jadi baru 2009, 2010. Makanya saat itu baru ada sertifikasi guru melalui portofolio. Dengan portofolio pun banyak guru yang tidak punya cara berpikir yang memiliki intelektual yang bagus. Sertifikat banyak, tapi bukan dia. Gitu. Karena teknologi ada, tinggal di-scan, tanda tangan, dan sebagainya. Sehingga waktu portofolio saya menemukan guru BK laki-laki tapi pakai jilbab. Gitu. Guru BK pakai jilbab tapi namanya Asep Mimbar. Kan nggak ada ibu-ibu namanya Asep. Itu banyak itu ditemukan. Dan yang paling repot itu ada guru, nah ini nggak akan disebutkan guru BK. Itu waktu portofolio di dua bundel portofolio itu masing-masing ada uang 150.000. Dan pakai nomor HP. Orang mana? Ya orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, karena yang PLPG itu kan orang Indonesia. Nah yang lucunya, apa yang lucunya? Yang satu lapor bahwa menemukan uang 150.000, yang satunya lagi nggak lapor bahwa ada uang 150.000. Jadi mau dosen mau guru sama aja kalau begitu kan. Ya. Dan kita punya keyakinan karena 2 bundel kemungkinan 2 amplop itu ada begitu. Ada dosen yang sedang pergi ke belakang, tahu-tahu di tasnya ada amplop pada saat PLPG. Kenapa? Karena semuanya sepakat. Ini isi amplop dosen itu jangan dikasih, langsung saja kasih tasnya. Ada dosen yang bicara melaporkan, saya ke belakang pulang di tas ada amplop, dan ada juga dosen yang tidak pernah menyampaikan itu. Gitu. Dan karena ada kasus satu, maka saya panggil ketua kelasnya. Kepada siapa saja Anda memberikan amplop ini. Ini akhirnya ya jadi repot juga. Dan dosen yang sudah menerima itu langsung tidak saya jadwalkan. Gitu. Dan tidak bertanya kenapa saya tidak dijadwalkan lagi gitu. Karena kalau dijadwalkan lagi saya akan menjelaskan kan begitu. Jadi guru saja untuk meningkatkan kompetensi itu sertifikasi teh. Tapi orientasinya apa? Pada saat sertifikasi guru didapatkan, sertifikat sudah dinyatakan lulus, tunjangan profesi akan saya dapatkan. Jadi ujung-ujungnya kepada pendapatan. Kenapa? Karena kita memang hidup belum sejahtera. Kalau sudah sejahtera mah kita tidak terlalu bicara tentang uang, ya kan? Ya, malah uang yang ada juga diberikan kepada yang lain. Tapi pertanyaan mungkin kesejahteraan itu ada batasnya? Tidak, relatif gitu. Nah, oleh karena itu nanti walaupun Anda sudah S2, punya kecanggihan teknologi dengan kreativitas dan inovasi, jangan membuat yang bikin orang lain tidak berpikir. Saya pernah dulu menulis buku tentang layanan informasi. Layanan informasi itu berkaitan dengan informasi-informasi yang bisa diberikan kepada peserta didik. Dan buku itu sangat laku. Sangat laku. Kenapa sangat laku? Karena guru yang ada di sekolah malas untuk mencari informasi. Sehingga sudah ada di buku ini. Sehingga buku itu sudah laku dan ujungnya saya berpikir, ya kalau begini tidak membuat guru BK kreatif, ya udah tidak diterbitkan lagi. Gitu. Tidak diterbitkan lagi. Jadi cekasar nama mulai dari informasi berkaitan dengan pribadi sampai informasi resep makanan. Resep makanan, sayur kacang itu ada resepnya di situ, macam-macam gitu. Bukunya tebal, lebih tebal dari ini. Tapi ujung-ujungnya, wah sayang kalau begitu. Dan ternyata guru BK di lapangan masih tetap bertanya, Pak, buku itu sangat bermanfaat bagi kami. Ya, kalau berpikir masih mending itu daripada program yang sudah dibuatkan, gitu kan? Karena itu kan masih mentah. Tapi tetap saja guru BK malas. Kecuali kalau sekarang tidak dalam dunia teknologi yang berkembang, ICT yang berkembang masih memungkinkan. Begitu. Nah, oleh karena itu pada saat kita membuat sebuah perencanaan, banyak aspek yang perlu dipikirkan. Satu, konsep keilmuan, ya, yang kedua produk hukum, kemudian yang ketiga bagaimana proses itu dilakukan. Kapan kita harus konsultasi dan kapan kita harus sosialisasi. Iya, program itu bukan rencana. Ya kan? Atau program itu tidak cukup rencana, tapi rencana yang dipertanggungjawabkan dan disahkan. Dan semua orang bertanggung jawab akan terlaksananya program rencana itu dalam bentuk program.
Makanya kenapa dalam menyusun program itu kalau kita di suatu sekolah Pak Asep perlu konsultasi. Apa bedanya konsultasi dengan sosialisasi? Nah, Nangsi, apa bedanya konsultasi dengan sosialisasi? Sosialisasi itu menyampaikan, Prof. Kalau konsultasi? Konsultasi itu berdiskusi. Berdiskusi. Kalau ke kepala sekolah diskusi apa konsultasi? Konsultasi. Jadi kalau diskusi biasanya dengan siapa? Dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Kalau bukan teman, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi kalau begitu, kalau diskusi tidak hanya teman sejawat, dengan siapapun yang memiliki kesetaraan. Itu diskusi. Iya. Tapi kalau Anda mau ngontrak kredit, bicara ke PA, itu konsultasi apa diskusi? Konsultasi. Konsultasi. Nah, kalau konsultasi ingin dapat apa? Ingin dapat bimbingan, arahan. Bimbingan, arahan, masukan. Masukan. Jangan pengeluaran ya. Iya. Kalau konsultasi itu harus kepada orang yang punya keahlian lebih dibandingkan dengan kita. Itu konsultasi. Kepala sekolah tidak paham tentang BK. Tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihan kepala sekolah? Apa kelebihan kepala sekolah? Secara keilmuan kita yang ngerti BK, tapi kita wajib konsultasi dengan mereka. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Apa kelebihan kepala sekolah? Kewenangan. Pimpin sekolah. Kebijakan. Dia punya kewenangan. Dia sebagai manajer tertinggi di sekolah. Begitu. Jadi kalau kepala sekolah sudah mengatakan iya, tidak mungkin yang lainnya iya, gitu kan? Iya. Karena iya dengan iya beda arti. Iya. Tapi kalau Anda merasa bahwa program ini sudah bagus segala macam, udah tidak pernah konsultasi kepada kepala sekolah, tiba-tiba Anda menyampaikan dalam sosialisasi. Mungkin nggak kepala sekolah mengatakan program ini bagus, program ini sangat up to date, tapi mohon maaf di sekolah ini tidak bisa dijalankan, gimana? Banyak kan yang begitu? Banyak. Karena kita kurang konsultasi, kurang silaturahmi. Kalau kita mau paham tentang akademik dan bagaimana program kita punya keterkaitan dengan akademik, kira-kira siapa yang perlu kita hubungi selain kepala sekolah? Kurikulum. Apa? Wakasek kurikulum. Anda bertanya apa menjawab? Menjawab, Pak. Wakasek kurikulum. Apa? Kurikulum, Pak. Bagian kurikulum di sekolah. Nah, gitu. Jadi nanti jangan sampai waktu sidang kurikulum, ya duka. Intonasinya jawaban, jangan bertanya. Kurikulum. Karena dia yang lebih paham di sekolah tentang akademik. Kalau kita mau tahu dan kalau kita ingin memperoleh masukan dan sumbangan pikiran berkaitan dengan sumber daya, Anda hubungi Wakasek siapa? Wakasek apa? Wakasek siapa? Kesiswaan, Pak. Kesiswaan. Iya, kesiswaan. Kesiswaan urusannya apa, Astri? Menjembatani dengan siswa mungkin ya, Pak ya? Dengan siswa. Ya mungkin, saya juga memang tidak tahu pasti sih. Mungkin. Kalau kita di program itu butuh SDM, butuh pemikiran-pemikiran bagaimana melibatkan orang-orang, bagaimana sarana yang bisa digunakan, kira-kira menghubungi Wakasek apa, Asri? Terkait sarana, Pak? Ya? Terkait sarana bukan, Pak? Ya bukan. Humas mungkin. Mungkin itu juga. Hubungan masyarakat. Iya, mungkin itu seluruh juga. Komponen. Aduh, siapa yang tegas? Pak, nih, coba dipertegas, Pak. Menghubungi siapa? Kalau untuk sarana prasarana, ke Wakasek sarana. Kalau misalnya untuk sumber daya manusia, biasanya ke Kasubag PU. Apa BPU? Kasubag PU, Bapak.
Oh, Kasubag TU. Ya. Kasubag TU. Oke. Asri, jawaban Anda benar, tapi pernyataannya yang salah. Nih Iya, S2 mah kudu yakin nggak jawab deh tuh, biar kelihatan salahnya juga yakin. Itu menghindari keyakinan salah, jadi begitu intonasinya. Nggak apa-apa kalau salah, kan kita belajar. Gitu. Ya mungkin ada yang KBTU, ya kepala bagian tata usaha. Nah biasanya dengan Wakasek Sarana Prasarana kan sudah termasuk SDM di situ. Kalau bicara tentang aktivitas kesiswaan, bagaimana kaitan kegiatan ekstrakurikuler yang harus difasilitasi melalui program BK, ya tentu kita menghubungi Wakasek Kesiswaan. Ini kan pernyataan, bukan Wakasek Kesiswaan? Mungkin? Ya mungkin. Barangkali ya barang ada di kali lah. Ya. Itulah proses perencanaan. Jadi yang paling utama, ya boleh Anda mengatakan, Pak hasil itu tergantung proses. Proses itu tergantung perencanaan. Pada saat dia betul-betul melakukan perencanaan dengan matang, mempertimbangkan segala aspek sebagai input, maka kemungkinan untuk gagal itu kecil. Kecuali ada hal-hal di luar dugaan, di luar perkiraan. Seperti sekarang. COVID, nggak ada kan yang merencanakan COVID. Iya. Tapi jangan sampai kita menggunakan kesempatan COVID dengan berbagai dalih. Semuanya pokoknya COVID. Kan tetap harus dilaksanakan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita sampai pukul 12, tapi karena tadi saya terlambat, maka saya tambah. Atau Anda mengikhlaskan tidak usah ditambah? Silakan, ada pertanyaan? Ini planning belum selesai. Bapak, Silakan, ada pertanyaan? boleh Pak bertanya? Itu kan. Silakan bertanya, Ya. masih nanya lagi. Boleh Pak, saya Ya bertanya. Pak, saya mau bertanya. Nah, Ini gitu. Pak untuk yang tadi di PPT yang Bapak tampilkan mengenai kebijakan sekolah Pak. Nah terutama ingin minta lebih penjelasan lagi Pak mengenai kebijakan koordinator BK di sekolah barangkali Pak. Iya, yang pertama koordinator BK itu orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan berbagai hal. Yang pertama dengan latar belakang pendidikan, yang kedua dengan pengalaman kerja, yang ketiga tidak menutup kemungkinan dia punya kualitas kepemimpinan, begitu. Nah, pada saat koordinator BK kan bukan di ruang yang lain, itu internal ya. Ya, makanya kebijakan yang harus dibuat itu adalah satu, harus menyamakan persepsi di antara yang ada pada ruangan BK, bahwa BK ini punya fungsi apa. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan walaupun dengan gaya yang berbeda, tapi benang merahnya harus sama. Orientasinya adalah pelayanan, melayani. Yang ketiga, perlu ada sebuah upaya dari koordinator BK bagaimana mengangkat BK ini menjadi eksis. Ya, jangan melebihi sekolah, tetapi eksisnya BK akan membawa sekolah menjadi eksis, kan begitu kan? Ya. Yang keempat, mulai berpikir lebih ke depan dan lebih memberikan sebuah nuansa yang membuat mereka nyaman, terutama subjek didik, peserta didik, jangan sampai membuat mereka menjadi orang yang tidak nyaman. Banyak contoh, pada saat Anda punya masalah, datang ke ruang BK. Mestinya koordinator BK harus bisa mengubah. Jangan ada lagi kalimat kalau ada masalah Anda datang ke ruang BK. Tapi kalaulah Anda ingin menjadi orang yang berprestasi, datanglah ke ruang BK. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, datang ke ruang BK. Kalau itu yang terjadi, maka seperti Anda yang sering senang suka ke mall. Di Bandung itu yang terkenal itu mall itu dua. Satu TSM, yang kedua PVJ. Pada saat Anda ingin terkenal ke mall PVJ, tidak beli apapun, yang penting dipoto. Ya, dan kalau dipoto di depan PPJ, wih si Pak Asep gajian ke PPJ. Gitu. Padahal KPPJ teh henteu belanja gitu. Ya.
hanya ngadon di foto, ini PPJ, TSM. Bisa nggak sekarang, Fani, yang namanya ruang BK itu dijadikan sebagai tempat yang membuat orang lain bangga, gitu. Ya kan selama ini kalau yang datang ke ruang BK, ada apa, gitu. Tapi kalau kita ubah, gitu, dan kita lebih mudah sekarang dengan medsos. Bicaralah koordinator BK, bicaralah BK mengisi ruang-ruang yang ada. Apalagi sekarang sedang musim podcast ya. Di mana-mana podcast. Yang saya lihat podcast itu yang awal-awalnya siapa itu? Deddy Corbuzier. Kemudian Rocky Gerung. Harun siapa itu? Oh, sekarang jadi di kampus juga podcast, dan saya termasuk yang diminta ngisi podcast. Begitu saya datang ke sebuah kampus di Bogor, apa keinginannya? Mengisi podcast, jauh-jauh di Bandung ke Bogor gitu. Ya. Pada saat repot, pada saat menjadi repot, pada saat temanya itu sudah tema yang tidak up to date gitu. Seperti yang kemarin bilang. BK polisi sekolah, polisi saja sudah ganti tagline, masa BK masih polisi. Nah, hal-hal yang semacam itu kan harus menjadi sebuah keterdepanan dari seorang koordinator BK dalam upaya memberikan sebuah kebijakan. Jadi kata koordinator BK, siapapun yang datang ke sini harus nyaman. Dan koordinator BK punya kebijakan. Kalau nyaman, jangan pernah ada surat panggilan. Yang ada adalah undangan. Lain kan panggilan dengan undangan? Karena yang berhak memanggil itu hanya 3 institusi yang ada di Indonesia. 1 polisi, yang kedua kejaksaan, yang ketiga sekarang tambah KPK. Ya, jadi yang lainnya mau undangan. BK sendiri memanggil. Orang tua dipanggil. Emang salah apa orang tua? Diundang untuk berdiskusi, untuk berkonsultasi. Jadi dengan bijak, guru BK selalu menempatkan bukan orang yang paling tinggi, tetapi menempatkan dia sejajar dengan orang lain. Jangan kita lebih rendah. Tapi kalaupun Anda mau merendahkan diri dalam upaya meningkatkan gitu. Ya, sejajarlah dengan yang lain. Jangan kita memandang lebih penting, jangan memandang kita lebih pintar dan sebagainya di hadapan orang tua. Tapi beda lagi pada saat Feni jadi koordinator BK berhadapan dengan guru BK. Gitu. Anda jangan pernah mengatakan, saya jangan menunjukkan kalau saya yang paling pintar. Ya malah dipercaya kok anak buah gitu kan. Iya. Jangan sampai Anda jadi dosen punya prinsip jangan menunjukkan kepintaran saya. Saya harus sejajar dengan mahasiswa. Itu salah gede itu. Salah gede. Iya, Anda adalah orang yang rendah hati. Pada saat di kelas Anda tidak mau menunjukkan kalau Anda adalah pintar. Biarkan saja. Lebih bagus saya dicatat bodoh padahal pintar daripada saya orang pintar dicatat bodoh. Enggak lah. Tetap kalau dosen itu harus lebih baik, harus lebih pintar segalanya daripada mahasiswa. Ya. Paling tidak kelihatan pintar. Gitu. Saya kelihatan pintar nggak? Pan nih jawab. Kelihatan, saya kelihatan pintar nggak? Kelihatan kok. Hanya kelihatan. Memang pintar betulan kok. Pintar betul. Ya, jadi nggak boleh jadi dosen itu. Saya nggak boleh kelihatan pintar. Ya gawat kalau kelihatan bodoh. Tapi saya mengakui bahwa saya di depan kelas Anda ini kelihatan bodoh. Betul. Iya. Kenapa? Karena tidak banyak yang nanya. Karena kalau saya kelihatan pintar, pasti banyak yang nanya. Saya kesempatan bertemu dengan orang pintar, saya mau nanya. Tapi karena saya kelihatan bodoh, Anda mengatakan, nggak usah nanya, nggak akan kejawab. Udah aja diam. Apa seperti itu, Sari? Jadi harus rendah hati, iya gitu. Tapi tetap dosen itu jangan pernah bicara dan jangan pernah belajar 5 menit sebelum masuk. Ya. Jadi belajarnya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Ya. Karena nanti pada saat Anda menjadi seorang dosen, sudah senior, apalagi guru besar, maka bukan buku yang bicara, tetapi cara berpikir Anda yang berbicara. Dan itu kalau dicatat akan menjadi sebuah buku. Karena itu adalah kewenangan seorang guru besar. Ya. Atau mungkin itu merupakan sebuah pertahanan diri saya yang tidak baca buku orang.
sehingga saya tidak menyebutkan sumber. Saya baca buku ini, saya baca buku ini. Saya termasuk dosen yang tidak pernah mengatakan itu. Ya. Saya sudah baca buku ini, saya sudah baca buku ini. Enggak. Bagi saya sekarang bukan menunjukkan saya membaca, tapi menunjukkan saya berpikir. Tuh. Tapi kalau Anda S2, ya syukur kalau berpikir. Kalau tidak, tunjukkan dari mana sumber itu didapat. Gitu ya? Oke. Baik, sementara begitu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nah Anda punya tugas untuk minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, bagaimana sebuah perencanaan atau planning dilakukan dengan benar. Nah, kalau itu boleh baca sumber. Bagaimana sebuah planning dilakukan dengan benar. Ya. Nanti siapkan saja siapa yang akan berpresentasi di depan kita. Insya Allah saya juga datang. Mudah-mudahan Bu Ati juga sudah hadir. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Mohon maaf bila hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon Rosi daftar hadirnya, linknya. Ros, ini saya lagi ngomong. Pak, mohon maaf ini di sini banyak orang. Ya, kamu keluar dari orang-orang itu. Iya, ini orang-orangnya ikut ke ruang BK, Prof. Jadi puyeng. Tuh, kan jadi link puyeng. absennya nanti di grup, Prof. Boleh bikin grup ya juga boleh. Kemudian link daftar hadir termasuk kehadiran dosen kirim ke saya ya. Oh iya, boleh, Prof. Kalau di spot belum bisa diakses, Prof. Belum, ya saya spotnya juga nggak ada. Biasanya kalau itu di spot juga ngisi enggak, Prof? Enggak, saya nggak pernah ngisi sejak jadi dosen. Barangkali perlu nanti di ACC gitu, Prof. Iya, nggak tahu atuh. Itu karena kebiasaan dari dulu juga nggak dapat tukin, jadi nggak perlu spot gitu kan. Tapi mungkin sekarang butuh ya, nantilah saya urus. Tapi paling tidak linknya kasihkan saja dulu. Ya, oke. Biar nanti masuknya kemana sabodo amat. Yang penting sudah nyangkut. Gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ini aku kirang-kirang apa?